Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkam tanzili wa huwa asdaqul qailin. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Shaimin shaimat, segenap sahabat Sahara Kapila, kembali kita berjumpa di dalam Kurma Sahara Kapila, kuliah Ramadan Sahara Kapila menjelang berbuka. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rahmat Allah. Kita ketahui bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Fase yang pertama itu rahmat. Fase yang kedua itu maghfirah. Fase yang ketiga itu adalah pembebasan dari api neraka. Saat ini kita masih berada di fase rahmat. Rahmat Allah ini sangat kita butuhkan. Karena ibadah, kebaikan, seluruhnya yang kita lakukan itu adalah anugerah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kepintaran kita, pengetahuan kita tentang dalil-dalil, bukan. Kita bisa berpuasa saat ini juga bukan karena adanya ilmu yang ada pada kita, bukan karena semata-mata, bukan karena kepintaran kita, bukan karena fisik kita yang kuat, tapi semuanya yang kita lakukan ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita masuk ke dalam surganya Allah pun, kita itu masuk surga karena rahmat Allah. Masih ingat kisah seorang ahli ibadah yang beribadah 500 tahun lamanya? Bayangkan, 500 tahun dia beribadah secara kontinu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah lautan, di pulau yang berada di tengah lautan. Allah aliri pulau tersebut dengan air yang tawar dan segar sehingga bisa diminum. Kemudian Allah tumbuhkan pohon delima yang setiap hari berbuah sehingga bisa dimakan. Sehingga sang abid beribadah dengan khusyuk, bermunajat kepada Allah. Ada beberapa permintaannya, diantaranya adalah ia ingin wafat dalam keadaan sujud kepada Allah. Kemudian ia ingin jasadnya tidak dimakan oleh tanah, sehingga nanti tak kala dibangkitkan dia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, permintaannya dikabulkan oleh Allah, wafat ia dalam keadaan sujud. Tak kala berada atau tak kala pada hari kebangkitan, pada hari perhitungan, Allah menyatakan kepada dia, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Sang abid ini kaget dan menolak serta memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa aku harus masuk ke surga karena rahmatmu? Bukankah aku sudah beribadah 500 tahun lamanya? Aku ingin masuk surga dengan amal-amalku. Oh, begitu, kata Allah. Kalau begitu, aku panggilkan malaikat. Ya malaikat, timbanglah amal-amal orang ini, bandingkan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya. Maka ditimbanglah amal si abid tadi yang sudah 500 tahun lamanya beribadah. Kemudian ditaruh satu nikmat penglihatan saja. Maka kontan amal tersebut langsung jatuh, langsung jomplang, tidak mampu menahan beratnya nikmat penglihatan. Seraya Allah berkata, seret ia ke neraka. Tak kala malaikat menyeretnya ingin masuk ke dalam neraka, sang abid berkata, ya Rabb, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Maka Allah memasukkannya
ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal Ramadan ini, bagi kita yang sudah mendapatkan rahmat Allah, pertahankan. Jangan rahmat yang sudah kita dapatkan dari Allah, terutama nikmat kita bisa beribadah, nikmat kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci ini, dihentikan, di stop. Kadang kita bisa melihat di awal bulan Ramadan masjid-masjid penuh, bahkan tidak sedikit masjid yang harus menambah tenda-tendanya. Tapi kita sayangkan mulai berjalan waktu Ramadan, masjid-masjid semakin maju. Bahkan mendekati akhir daripada bulan suci Ramadan, masjidnya sudah sepi. Jangan putuskan rahmat Allah, tak kala kita sudah mendapatkan rahmat Allah. Dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Tidak semua orang mendapatkan rahmat Allah. Orang lain boleh mendapatkan rahmat berjuta keuntungan duniawi karena berdagang di bulan suci Ramadan, tapi mungkin dia tidak dapat rahmat kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan hentikan rahmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita untuk kita terus melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Ramadanmu merapatkanmu dengan rahmatnya. Tanpa rahmat Allah, kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kemampuan kita melakukan ibadah, kemampuan kita melakukan amal-amal soleh adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 64 Allah menyatakan, "Summa tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kemudian kamu berpaling setelah itu. Ketahuilah, tanpa karunia dan rahmat Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan, tanpa pertolongan Allah, kita termasuk orang-orang yang merugi. Tidak bisa kita melakukan rangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini dipilih oleh Allah. Dipilih siapa yang bertakwa, dipilih siapa yang taat, dipilih siapa yang maksiat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pilihan Allah kepada kita adalah pilihan kebaikan. Kita selalu dalam ketaatan kepada Allah, kita selalu dalam ketakwaan kepada Allah, kita selalu berada di dalam rahmat Allah sehingga Allah mudahkan kita melakukan aktivitas-aktivitas amal soleh. Dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.